Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nama saya Bapak Subhan. Saya akan mengajar matematika untuk kelas 6. Pada materi pertama kali kita ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Contoh dari bilangan negatif. Ini Bapak Subhan kasih contoh. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi semua bilangan negatif itu mempunyai tanda di depan bilangan itu. Ini tanda negatif ini. Sedangkan bilangan positif yaitu positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Perhatikan bedanya. Untuk bilangan negatif kita memiliki tanda di depan bilangan itu sendiri. Sedangkan untuk bilangan positif kita tinggal tulis angkanya saja. Apa beda dari bilangan negatif dan positif? Bilangan positif terletak di sebelah kanan atau lebih di atas dari 0. Sedangkan bilangan negatif terletak di bawah atau di sebelah kiri dari angka 0. Di sini Pak Subhan kasih contoh garis bilangan. Kita buat garis bilangan dengan angka 0 di tengah. Maka untuk bilangan positif itu ada di sebelah kanan. Untuk angka negatif itu ada di sebelah kiri. Sehingga seandainya ditulis, maka ini 1 atau positif 1, ini 2 atau positif 2, ini 3 atau positif 3, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri dari angka 0 itu adalah bilangan negatif. Maka kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Apa kegunaan dari kita mengetahui bilangan positif dan negatif, anak-anak? Bilangan positif dan negatif itu bisa kita gunakan sehari-hari untuk melakukan satu contoh pengukuran terhadap suhu benda. Satu contoh kita ambil es. Semuanya tahu kan tentang es batu kan? Es itu merupakan wujud padat dari air. Pak, kenapa kok bisa menjadi keras? Karena dia melewati suhu 0 derajat Celcius. Suhu 0 derajat Celcius itu adalah ambang batas benda cair berubah menjadi benda padat. Kalau begitu, es batu itu suhunya di bawah 0 ya Pak? Iya, benar. Sehingga kalau diukur menggunakan termometer, suhu es batu itu biasanya negatif 10 derajat Celcius. Nah, di sini kita perlu peran bilangan negatif. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan tanda negatif ini, Pak Subhan tutupin, maka akan terbaca 10 derajat Celcius biasa. Sehingga orang tidak akan tahu bahwa benda ini mempunyai suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sampai situ paham? Kalau paham kita lanjutkan lagi ya. Contoh kedua, untuk mengukur ketinggian. Satu contoh misalnya, sebuah pesawat melayang di atas permukaan. Ini Pak Subhan gambar pesawat sederhana ya. Pesawat, anggaplah ini pesawatnya. Ini tanah. Nah, ketinggian pesawat ini, misalnya ketinggiannya adalah 2000 meter. Maka, angka 2000 ini merupakan angka positif. Kenapa Pak? Karena ambang batas dari ketinggian kita menggunakan permukaan tanah sebagai angka 0-nya di sini.
Seandainya ada, contohnya misalnya ada benda yang terletak di bawah permukaan tanah. Di sini misalnya ada kotak hitam. Dia terletak 10 meter di bawah permukaan tanah. Maka bisa kita gunakan tanda negatif. Jadi ada sebuah kotak hitam dengan kedalaman negatif 10 meter. Itu bisa dipahami bahwa kotak itu berada di jarak 10 meter dari permukaan tanah. Sampai situ bisa dipahami dulu ya. Baik, Pak Usman lanjutkan lagi. Maka bilangan positif dan bilangan negatif ini mempunyai pembatas, yaitu angka 0. Angka 0 ini merupakan batas dari bilangan positif menuju ke bilangan dari bilangan negatif menuju ke bilangan positif. Pak, apa bisa bilangan positif dan bilangan negatif diurutkan? Bisa. Satu contoh seperti ini. Jika bilangan positif semakin besar, dia akan semakin ke arah kanan. Jadi dia arahnya ke kanan. Ini bilangan positif. Untuk bilangan negatif, maka semakin besar, dia arahnya akan semakin ke kiri, anak-anak. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai misalnya negatif 100. Jadi semakin besar bilangan negatifnya, maka arahnya akan semakin ke kiri. Berterbalikan dengan bilangan positif, semakin besar bilangannya, dia arahnya akan semakin ke kanan. Ya. Tapi Pak, apa semakin besar bilangan negatif itu akan semakin besar pula nilainya? Tidak. Beda dengan bilangan positif. Bilangan positif, nilai 100 itu lebih besar daripada nilai 90. Ini berlaku untuk bilangan positif. Bentar. Ulangi lagi ya. Untuk bilangan positif, angka 100 atau bilangan 100 itu lebih besar daripada angka 90. Untuk bilangan negatif 100 itu lebih kecil daripada negatif 90. Loh, kok bisa Pak? Kan ini sama-sama 100, ini sama-sama 90. Kok yang positif ini 100 bisa lebih besar daripada 90, sementara yang negatif itu lebih kecil? Kembali pada garis bilangan ini. Nah, misalnya ini negatif 100. Pembatasnya adalah angka 0. Di sini positif 100. Maka pengukur ke besar atau kecil ini terletak pada titik 0 ini, anak-anak. Kalau dia berjalan ke arah kanan dari 0, maka akan semakin besar ke arah kanan, ke arah sana, dari angka 0. Kalau dia berjalan ke arah kiri dari angka 0 ini, maka dia akan semakin kecil. Ya. Jadi angka negatif 100 di sini pasti ada angka negatif 90, negatif 80, negatif 70, dan seterusnya sampai pada 0. Sebaliknya di sini 90, sini 80, sini 70, sini 60 sampai pada 0. Kita lihat letaknya. Negatif 100 dan negatif 90. Ini negatif 100, ini negatif 90. Lebih dekat mana dengan angka 0, anak-anak? Lebih dekat negatif 90. Kalau lebih dekat dari negatif 90, jaraknya lebih dekat dengan angka 0, maka dia lebih besar nilainya. Sehingga bisa dikatakan negatif 100 itu lebih kecil daripada negatif 90.
Sebaliknya untuk yang positif, semakin dia ke kanan, maka dia semakin besar. Di sini ada angka 100. Di sini ada angka 90. 90 dan 100 lebih kanan mana posisinya, Nana? Lebih kanan 100. Sehingga nilai 100 itu lebih besar daripada nilai 90. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup begini saja dulu materinya. Cukup begini dulu materinya ya Nana ya. Kemudian untuk latihan dan pemantapannya bisa dilihat nanti di halaman 19. Dicoba dikerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Pak Supan tunggu sampai hari Senin. Baiklah, sampai sini. Terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.